Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkatnya sampai saat ini kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat. Saya atas nama Adam Saputra, NIM 019001, kelas 3A dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah perencanaan pendidikan dengan perencanaan pendidikan sekolah dasar di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada era abad ke-21. Baik Ibu dosen yang saya hormati, untuk mengefisiensi waktu, langsung saja saya mulai. Yang pertama adalah latar belakang. Pendidikan di Nusa Tenggara Barat masih jauh dari harapan, masih jauh dari kata sempurna. Karena dari realita-realita yang kita temukan, banyak sekolah-sekolah yang belum memiliki sarana dan prasarana pendukung untuk melaksanakan proses pembelajaran di sekolah dasar. Dan banyak juga kita temukan masalah-masalah pendidikan yang memerlukan penanganan yang serius dari pihak pemerintah dalam rangka menciptakan pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini yang maju, berkualitas, dan memiliki lulusan-lulusan yang memiliki sikap dan kreativitas serta daya saing yang tinggi. Oleh karena itu, kita semua harus berbenah untuk menciptakan dan memajukan pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini. Kemudian, perencanaan pendidikan sekolah dasar di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini pada era abad ke-21 yang direncanakan oleh pemerintah. Yang pertama adalah memberikan bantuan beasiswa kepada anak-anak yang duduk di bangku sekolah dasar, khususnya bantuan biaya siswa miskin atau BSM. Anak-anak sekolah dasar yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, yang dari segi ekonomi terkendala dalam memenuhi kebutuhan untuk sekolah. Oleh karena itu, pemerintah merencanakan memberikan bantuan kepada anak-anak ini supaya mereka bisa mengenyam pendidikan. Ini merupakan langkah awal dari pemerintah untuk memberantas atau meminimalisir angka putus sekolah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ini merupakan sebuah rencana yang harus kita apresiasi guna menciptakan dan memajukan pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini. Kemudian yang kedua adalah menjangkau anak-anak usia sekolah yang berada di daerah-daerah terpencil dan terisolir dengan mendirikan program SD SMP 1 atap. Di daerah-daerah yang terpencil tersebut, pemerintah merencanakan untuk mendirikan sebuah program pendidikan dengan SD SMP 1 atap untuk supaya anak-anak di daerah tersebut bisa mengenyam pendidikan seperti anak-anak di daerah-daerah perkotaan pada umumnya. Kemudian yang ketiga adalah memberikan fasilitas-fasilitas pendidikan di setiap sekolah yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, baik dari daerah-daerah perkotaan maupun daerah-daerah terpencil, guna menciptakan proses pembelajaran yang bermutu. Karena banyak sekolah-sekolah yang kita temukan yang tidak memiliki fasilitas-fasilitas pendukung atau fasilitas yang bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Karena fasilitas ini sangat penting dalam suatu pendidikan. Karena fasilitas ini merupakan sebagai alat untuk menyampaikan atau memberikan pemahaman serta materi kepada peserta didik, sehingga apa yang akan disampaikan oleh guru bisa
disampaikan kepada siswa dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah memberikan bantuan dana BOS kepada sekolah-sekolah dasar di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dana BOS ini nantinya akan digunakan oleh sekolah untuk tujuan-tujuan serta kepentingan-kepentingan tertentu seperti administrasi sekolah, rehabilitas gedung sekolah, pelaksanaan kegiatan pembelajaran, serta penyediaan alat-alat pembelajaran dan pengelolaan sekolah. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari perencanaan pendidikan sekolah dasar di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada era abad ke-21 ini adalah pemerintah sedang mengusahakan perencanaan pendidikan yang tujuannya adalah untuk memajukan dan memberikan suatu peluang bagi kemajuan pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini dengan melakukan suatu rencana. Yang pertama adalah memberikan bantuan beasiswa, yang kedua adalah menjangkau anak-anak yang berada di daerah yang terisolir atau terpencil, kemudian yang ketiga memberikan fasilitas-fasilitas pada setiap sekolah, kemudian yang terakhir adalah memberikan bantuan berupa dana BOS pada sekolah-sekolah. Hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.